Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Nazwa Pradewanti di video kali ini. Kali ini kita bakal bahas tentang analisis struktural dan semiotik. Yuk simak videonya. Pertama-tama, aku bakal jelasin tentang pengertian analisis struktural. Analisis struktural adalah suatu cara guna mengetahui secara teliti unsur apa saja yang ada dalam sebuah karya sastra. Hal itu sangat tepat guna meneliti dan mengungkapkan makna karya sastra melalui pembahasan unsur-unsur yang saling berkait antara unsur yang satu dengan unsur yang lain secara struktural. Pada dasarnya, analisis struktural melibatkan pemahaman terhadap struktur dan bagaimana struktur tersebut mempengaruhi fungsi dan keamanan suatu objek atau sistem. Melalui analisis tersebut, dapat dipastikan bahwa suatu objek atau sistem memiliki keamanan yang memadai. Tujuan analisis struktural sendiri dalam menelaah karya sastra, analisis struktural berguna untuk mengungkapkan unsur-unsur pembentuk yang berkaitan dengan satu sama lain. Unsur-unsur dalam karya sastra tersebut tidak dapat berdiri sendiri, melainkan saling terikat sebagai suatu sistem. Menurut Theo mengatakan bahwa tujuan analisis struktural adalah membongkar dan memaparkan sedalam mungkin keterkaitan dan keterjalinan semua unsur dan aspek karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna secara menyeluruh. Sebuah karya sastra merupakan totalitas suatu keseluruhan yang bersifat artistik. Sebuah totalitas yang terdapat dalam karya sastra mempunyai unsur-unsur yang saling berkaitan satu dengan yang lain secara erat dan saling menguntungkan. Selanjutnya, apa aja sih kegunaan atau penggunaan analisis struktural? Dalam analisis struktural terbagi menjadi dua, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama, struktur fisik, yaitu ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu tipografi, adalah tata letak penulisan dalam puisi yang mempengaruhi cara pembaca, membaca, dan memahami puisi. Berikut beberapa elemen dalam tipografi. Yang pertama, ada tata letak. Kedua, ada jenis huruf. Yang ketiga, ada penekanan dan nuansa. Lalu, ada yang kedua, yaitu diksi, adalah pemilihan kata yang tepat untuk mengatakan atau menyatakan sesuatu dan mengungkapkan ide atau gagasan. Diksi memiliki gunaan yaitu menggambarkan ide dan menambahkan nilai estetis. Yang ketiga, yaitu imaji, adalah penggunaan kata-kata yang menciptakan gambaran mental atau sensoris di benak pembaca. Jenis-jenis imaji antara lain yang pertama yaitu imaji visual, yaitu penglihatan, lalu ada imaji auditif, pendengaran, imaji taktil, yaitu perabaan, olfaktori, penciuman, dan gustatif, pengecapan. Yang keempat yaitu majas atau gaya bahasa, adalah gaya bahasa yang digunakan untuk menyampaikan makna dengan cara kiasan, ibarat, atau perumpamaan. Berikut jenis-jenis majas atau gaya bahasa dalam puisi. Yang pertama ada majas perbandingan, yaitu metafora, simile, personifikasi. Yang kedua ada majas pertentangan, yaitu hiperbola dan litotes. Lalu ada paradoks. Selanjutnya atau jenis yang kelima yaitu kata konkret, adalah kata-kata yang menggambarkan objek atau benda yang nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera. Fungsi kata konkret yaitu menciptakan gambaran yang jelas serta meningkatkan daya tarik, memperkuat makna, dan lain-lain. Lalu yang keenam ada versifikasi, adalah unsur yang berkaitan dengan keindahan dan struktur penyampaian puisi yang meliputi rima, ritme, metrum, dan nada. Lalu B yaitu struktur batin. Yang pertama ada tema, adalah pokok pikiran, dasar cerita, atau gagasan pokok atau inti yang ingin disampaikan oleh penyair melalui karyanya. Yang kedua ada rasa, adalah sifat atau ungkapan emosional penyair, terdapat inti permasalahan yang berada dalam puisinya. Yang ketiga ada nada,
adalah sikap penyair terhadap pembaca yang memiliki kaitan erat dengan tema dan rasa. Berikut ada beberapa jenis nada dalam puisi. Yang pertama yaitu nada puitis, ada nada sentimental, lalu nada ironi, nada inspiratif, dan nada reflektif. Yang keempat yaitu amanat, adalah pesan atau nilai moral yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembaca. Amanat sendiri ini bisa diperoleh baik secara tersurat maupun tersirat. Lalu yang kelima ada analisis makna semantik, mencakup analisis mendalam terhadap kata dan frasa. Puisi seringkali menggunakan kata-kata yang kaya dengan konotasi dan simbolisme. Menganalisis makna kata secara semantik akan membantu memahami lapisan makna tersembunyi, metafora, dan simbol dalam puisi. Lalu yang keenam ada analisis level deskriptif yang melibatkan analisis fungsi elemen-elemen dalam puisi seperti fungsi rima dalam menciptakan suasana atau bagaimana imaji digunakan untuk mengekspresikan perasaan tertentu. Selanjutnya ada pengertian semiotik. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani, semion, yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Semiotik juga mempelajari hakikat terhadap keberadaan suatu tanda. Tanda yang terdapat dalam media sejatinya bukan merupakan tanda yang alami, tetapi telah dilakukan suatu konstruksi pada media sehingga menghasilkan sebuah tanda tersebut. Tanda yang dikonstruksi ini dilakukan oleh media dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan berkaitan dengan bagaimana pekerja media melihat suatu realitas yang terjadi ketika disebarkan kepada khalayak. Khalayak juga melihatnya sebagai sebuah realitas yang mempunyai hubungan dengan pengalaman, pengetahuan khalayak dalam menanggapi suatu realitas yang dilakukan oleh media. Sistem tanda merupakan konsep semiotika bahasa-bahasa pada bidang linguistik. Trida Laksana dalam Kusdasti menulis bahwa bahasa merupakan sistem tanda. Bahasa selalu merepresentasikan sesuatu dari yang abstrak sampai yang konkret. Bahasa bisa menjadi tanda sesuatu yang abstrak, misalnya senang, sedih, marah, kesal, dan lain sebagainya. Di sisi lain, bahasa juga merupakan tanda dari beberapa yang nyata seperti halnya kata pohon yang berarti tumbuhan dengan batang dan daun kayu. Kata meja yang berarti sebuah mebel atau perabotan yang memiliki permukaan datar dan kaki-kaki sebagai penyangga. Analisis struktural semiotik merupakan pengembangan dari kajian struktural yang menitik beratkan proses analisis pada aspek intrinsik puisi. Model analisis struktural semiotika beranggapan bahwa karya sastra atau puisi merupakan struktur ketandaan yang bermakna. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari sistem tanda dalam kajian ini. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu analisis struktural dan semiotik digunakan sebagai pendekatan untuk memahami karya sastra secara mendalam. Analisis struktural berfokus pada hubungan antar unsur-unsur dalam teknik sastra seperti tema, alur, tokoh, latar, dan gaya bahasa yang semuanya membentuk suatu sistem yang saling terkait untuk menciptakan makna yang utuh dan sebaliknya. Analisis semiotik menekankan pada sistem tanda dan makna yang dihasilkan dari tanda-tanda tersebut, baik yang tersurat maupun tersirat. Dalam konteks karya sastra, pendekatan semiotik memungkinkan kita untuk menginterpretasikan bagaimana tanda-tanda tersebut digunakan untuk menggambarkan tema, karakter, dan dinamika cerita. Dengan demikian, analisis struktural dan semiotik bersama-sama memberikan wawasan yang komprehensif tentang cara karya sastra bekerja untuk mempelajari dan menyampaikan pesan dan makna kepada pembaca. Sekian
materi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.